Shalom, saudara semua, dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita mulai ibadah kita. Di dalam keadaan yang COVID ini, tetap semangat memuji Tuhan, jangan terkendor, tetap selalu semangat dalam Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Amin. Haleluya. Jangan ada lagi pada yang mengerti lesu teman-teman. Hari ini obatnya adalah sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh Engkau Tuhan yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, dimana kecewaan kami, kekuatan kami Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau berikan kami kelegaan bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau selalu di depan kami Tuhan, dan Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan Dia. Saya undang saudara semua, siapkan hati masing-masing dimanapun Engkau berada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Only
oleh firman Tuhan. Silakan. Terima kasih. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kesempatan buat kami umat-Mu untuk belajar firman Tuhan ya Bapa. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, bahkan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, biar kami mengerti firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang berbahagia karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, langsung saja kita akan membuka firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah yang terambil dari 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya membacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Biarlah kita semua bukan hanya mendengarkannya saja, tetapi kita juga menjadi umat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya ayat-ayat ini tidak asing buat kita semua. Tapi mungkin kita sering membaca ayat-ayat ini, atau juga mungkin mendengarkan khotbah-khotbah pendeta lain yang berbicara tentang ini. Tapi saya akan kembali melihat untuk kita semua akan belajar dari firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat pertama bahwa pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini berbicara tentang doa. Kita tahu ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya yang namanya Timotius, bahwa supaya mereka senantiasa menaikkan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan berbicara tentang doa, saya percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan, ini bukan hal yang baru bagi kita orang percaya sebagai anak Tuhan. Mungkin sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan bagaimana kita harus hidup untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup meminta sesuatu kepada Tuhan, caranya adalah melalui doa. Nah, berbicara tentang doa ini, ada bermacam-macam doa. Di sini dikatakan ada yang namanya doa syafaat, ada doa pribadi. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya untuk berdoa untuk orang lain, buat bangsa kita. Bahkan kita juga bisa berdoa buat keluarga kita. Kita juga bisa berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita berdoa juga untuk pemberitaan firman Tuhan,
supaya apa? Firman Tuhan makin diberitakan dan menjangkau banyak orang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Untuk itu kita memperhatikan ayat demi ayat daripada firman Tuhan ini. Kita mau belajar berbicara tentang doa. Saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang diajarkan di Matius 6 itu, bagaimana kita diajarkan doa Bapa kami, dimulai dari Bapa kami yang di surga. Ini berbicara tentang apa? Hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Bahkan saya pernah dengar satu tokoh, namanya Gus Dur, ya, kita semua mungkin pernah dengar ini. Dia pernah berkata bahwa begitu dekatnya hubungan orang Kristen dengan Tuhannya, sehingga mereka memanggil Allahnya sebagai Bapa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, setiap kita, entah kita anak-anak, orang muda atau orang tua, di hadapan Tuhan posisi kita adalah tetap sebagai anak, dan yang menjadi Bapa adalah Tuhan Yesus. Makanya kita selalu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga, karena memang Dia Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doa kita ada bermacam-macam. Ada doa ucapan syukur, ada doa permintaan, dan macam-macam lagi bentuk doa kita kepada Tuhan. Tapi yang tadi kita baca di situ, Paulus menganjurkan kepada Timotius untuk menyampaikan jemaat di sana supaya apa? Mereka senantiasa menaikkan doa ucapan syukur untuk para pembesar. Berdoa semangat buat orang-orang di dalam penguasa di dalam satu daerah. Kita dipanggil sebagai warga negara Indonesia, berarti kita juga bertanggung jawab untuk mendoakan bangsa kita. Apalagi hari-hari ini bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona. Nah, bagaimana caranya untuk kita menghadapi ini semua? Salah satu cara untuk tetap kuat dalam menghadapi masalah ini adalah melalui doa. Kenapa? Karena doa itulah yang akan menguatkan kita. Doa ini yang akan menopang kita. Di dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Makanya saya mengatakan bahwa kita jangan pernah tinggalkan ruang doa kita. Entah kita di rumah dengan istri, anak, atau sebaliknya dengan anak-anak kita, suami dengan istri, dan selanjutnya. Mari jangan lupakan ibadah keluarga kita, karena saat-saat ini kita perlu berdoa, karena kekuatan kita saat kita dekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa ayat yang kedua dikatakan bahwa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, supaya kita bisa hidup tenang hari-hari ini, entah dimanapun kita berada. Satu-satunya kunci adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam doa kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Khususnya kita melihat untuk Indonesia hari ini, kita melihat bahwa pemerintah kita saat ini tidak bekerja sendiri. Mereka membutuhkan doa daripada gereja Tuhan, dalam hal ini anak-anak Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di 2 Tawarik 7 ayat 14, di sana dikatakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan pulihkan bangsa dan negeri mereka. Artinya keamanan suatu bangsa bukan cuma ditentukan oleh kerja daripada pemerintahnya sendiri, tapi juga ditentukan oleh doa daripada anak-anak Tuhan. Dan banyak kesaksian kita bisa lihat, ada negara-negara di mana ketika muncul banyak persoalan. Pernah saya saksikan satu video, satu hamba Tuhan dari Afrika, ketika terjadi kerusuhan massal di sana, dan
sana negaranya sangat kacau, dan hamba Tuhan ini dia dari satu gereja lokal, dia menggerakkan jemaatnya untuk berdoa. Walaupun mereka bukan berdoa di gereja, mereka bahkan karena saking takutnya mereka harus lari ke gunung, tapi karena kesatuan mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan negeri itu yang sangat kacau, yang tidak menentu arahnya. Tetapi ketika anak-anak hamba Tuhan ini bersama jemaatnya berdoa, saya menyaksikan video itu, pemulihan mulai terjadi, mulai ada ketenangan, keamanan mulai terjamin, mulai pulih, dan mereka kembali hidup tenang seperti semula. Itu dimulai dari orang-orang berdoa di sana. Nah, demikian juga hari-hari ini bangsa kita yang sedang mengalami persoalan masalah corona ini. Kita tahu bahwa bukan hanya kekuatan manusia atau canggihnya medis kita, pintarnya dokter yang ada, tetapi juga ditentukan juga dari orang-orang yang berdoa. Nah, siapa yang akan bangkit untuk berdoa buat bangsa kita? Inilah saatnya gereja harus bangkit untuk mengambil perannya di tengah masyarakat, di tengah bangsa kita. Kita dipanggil untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Tadi Tawari katakan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan dengarkan dan Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Artinya doa anak-anak Tuhan itu sangat menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Makanya jangan berhenti berdoa, karena doa ini sangat besar kuasanya. Dikatakan di Yakobus 5 bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Makanya kita dipanggil sebagai anak Tuhan. Jangan kita hanya berdoa buat diri kita sendiri, tapi ingat bahwa kita juga dipanggil untuk bertanggung jawab buat bangsa kita Indonesia. Kita juga dipanggil untuk berdoa buat pemerintahan kita. Mungkin satu saat mereka untuk mengambil satu keputusan buat bangsa ini, mereka mungkin mengalami jalan buntu. Tetapi oleh karena doa daripada gereja Tuhan, kesatuan anak-anak Tuhan untuk berdoa, maka di situ terjadi terobosan. Ada jalan keluar. Tuhan buka jalan ketika mereka sebagai manusia terbatas dengan kemampuan mereka. Tapi oleh karena doa daripada anak-anak Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya doa ini sangat luar biasa. Bisa kita melihat dalam contoh dalam Alkitab, banyak perkara besar terjadi ketika gereja Tuhan berdoa. Banyak mujizat terjadi ketika ada doa di sana. Ada satu contoh, kita buka bersama-sama di Matius 26. Mulai ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-41 ini menceritakan bagaimana kondisi pada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus akan menghadapi, dia memilih untuk mengambil cawan Tuhan. Artinya dia harus mengambil keputusan untuk mati disalibkan atau dia harus lari dari tanggung jawab itu. Nah, kita bisa baca di sini dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ini menggambarkan bagaimana saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia menghadapi satu keputusan yang sangat sulit dalam kehidupannya. Sebagai manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Tapi sebagai manusia, dia merasa takut, bahkan sedih. Karena apa? Dia diperhadapkan dengan satu keadaan di mana dia harus memilih. Dia harus mengambil cawan itu untuk memikul dosa umat manusia, atau dia harus tinggalkan itu. Tapi satu pelajaran berharga dari kejadian ini adalah ketika Tuhan Yesus sangat ketakutan sebagai manusia untuk mengambil keputusan itu, kita melihat yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dan di saat setelah dia berdoalah, dia menerima satu jawaban, satu kekuatan daripada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, dia harus menghadapi untuk mati di atas kayu salib demi keselamatan kita umat manusia. Sangat sulit. Bisa kita ambil pelajaran ini, bahwa apapun persoalan yang berat dalam kehidupan kita, apapun seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Dan mungkin sebagai manusia kita berkata, "Aku tidak kuat lagi ya Tuhan, aku tidak mampu lagi." Tetapi seperti Tuhan Yesus lakukan ketika setelah dia berdoa, dia memperoleh kekuatan yang baru, sehingga dia dengan pasti menerima bahwa satu-satunya cara supaya umat manusia bebas dari hukuman mati adalah dia harus rela mati disalibkan. Tapi semuanya itu diawali dari doa Tuhan Yesus saat dia ada di Taman Getsemani ini. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa begitu pentingnya doa buat kita orang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi persoalan yang namanya virus corona. Sebagai manusia kita takut, siapapun dia akan takut menghadapi ini. Tetapi seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita akan kuat kalau kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memperoleh jalan keluar daripada Tuhan. Saat kita berdoa, kita menerima kekuatan yang ekstra dari Tuhan untuk menghadapi persoalan ini. Untuk itu saya dorong kita, mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan hari-hari ini. Saya lakukan itu di tempat saya selalu mengajak anak untuk berdoa, karena saya tahu, saya lalu berkata dalam doa, "Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu, kami butuh Tuhan." Maka kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu saat kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami jalan keluar. Dan banyak contoh lagi dalam pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia di muka bumi ini, saat dia menghadapi orang-orang jahat, bahkan orang-orang kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, di sana mujizat terjadi. Orang yang terikat dilepaskan, mereka yang terbelenggu juga dilepaskan oleh Tuhan. Untuk itu kita sungguh-sungguh mau andalkan Tuhan. Mari bangun, bisa berdoa di rumah, ajak keluarga kita untuk senantiasa berdoa. Itu tandanya kita mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan buat kita orang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Kita bukan cuma berbicara tentang doa, tapi kita praktikkan doa ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Engkau mengajar kami untuk berdoa senantiasa, tak putus-putusnya kepada Bapa di surga, karena kami tahu kekuatan kami
hanya di dalam Engkau. Saat kami berdoa, kami memperoleh kekuatan yang baru. Saat kami berdoa, kami memperoleh jalan keluar untuk persoalan yang kami hadapi. Bahkan ada perkara-perkara besar terjadi ketika kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami. Biar kami sebagai umat-Mu menjadi umat yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk teladan-Mu buat kami untuk selalu berdoa. Tanda kami senantiasa membangun komunikasi dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami tahu Engkau bersama mereka, karena Engkau-lah yang mempedulikan kehidupan mereka di tengah-tengah virus corona ini ya Tuhan. Kami tahu kekuatan umat-Mu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Buat mereka bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, karena kekuatan kami saat kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Apapun kondisi keadaan mereka, Tuhan, Engkau-lah yang menyertai mereka, Engkau-lah yang pedulikan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, urapi hamba-Mu senantiasa bersama keluarganya. Juga kami berdoa, pulihkan bangsa kami Indonesia, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Topang kuatkan pemerintahan yang ada saat ini, yang tertinggi sampai terendah. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setelah kami pulang dari tempat ini Bapak, sepulangnya kami dari tempat ini, kami yakin kami diberkati berlimpah-limpah. Untuk itu Bapak, kami siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan